Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Nuradinsya dengan NPM 227006091. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah pemrosesan bahasa alami dengan judul Fine Tune Transformer untuk deteksi sarkasme pada analisis sentimen tanggapan publik terhadap kebijakan dan antara. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu di mana pada materi pertama, latar belakang. Proyek ini dilatar belakangi oleh di mana pada era digital ini yang semakin terhubung, media sosial ini menjadi ruang publik utama dalam menyampaikan opini terhadap isu sosial dan kebijakan yang ada di pemerintahan. Nah, salah satu platform yang paling aktif digunakan adalah media sosial seperti X atau sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Adapun penelitian yang menjadi rujukan, di mana pada penelitian Wibisono pada tahun 2025 dan penelitian Nugraha pada tahun 2025, media sosial ini menunjukkan dinamika ekspresi publik yang kaya, mulai dari dukungan terbuka hingga sindiran sarkastik terhadap kebijakan, seperti dan antara. Ekspresi seperti inilah yang menantang model pemrosesan bahasa alami atau NLP tradisional dalam memahami konteks secara mendalam. Oke, selanjutnya permasalahan yang dihadapi yaitu di mana salah satu tantangan utama dalam analisis opini publik adalah mendeteksi konteks sarkasme. Adapun menurut penelitian Barowill dan Trausan Matu pada tahun 2022, di mana sarkasme adalah bentuk komunikasi implisit yang secara literal terlihat netral atau positif, namun secara semantik bisa menjadi sangat negatif. Nah, model NLP standar sering keliru mengklasifikasikannya karena tidak memahami nuansa dan ironi, apalagi jika tidak di-fine-tune pada data lokal. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengembangkan sistem klasifikasi opini publik berbasis transformer yang mampu mendeteksi sarkasme dan data sentimen secara akurat. Model yang digunakan adalah BERT atau dalam kasus ini menggunakan bahasa Indonesia sehingga nama modelnya IndoBERT untuk deteksi sarkasme dan model Robert A untuk analisis sentimen. Yang kemudian pendekatan ini diharapkan menghasilkan klasifikasi opini yang lebih realistis dan kontekstual sesuai dengan dinamika publik terhadap kebijakan dan antara. Oke, selanjutnya keterbaruan dari proyek ini yaitu berada pada inovasi proyek ini itu terletak pada pipeline 2 tahap, di mana hal ini berbeda dengan penelitian yang menjadi rujukan saya yaitu Fitrianto dan Editya pada tahun 2024 yang menggunakan pendekatan klasifikasi linear. Proyek ini menyisipkan tahap deteksi sarkasme sebelum klasifikasi sentimen dilakukan. Pendekatan ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dubey pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa integrasi konteks sarkastik dapat meningkatkan akurasi klasifikasi secara signifikan. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Sistem ini dibangun dengan beberapa komponen penting, di mana yang pertama ada Python, itu digunakan sebagai bahasa pemrograman. Kemudian, library yang saya gunakan seperti Hugging Face, Transformer, dan PyTorch. Adapun dataset yang saya dapatkan, di mana untuk dataset sentimen saya dapatkan dari scraping data pada media sosial X menggunakan Harvest Twitter, dan untuk data sarkas saya mendapatkannya dari website Hugging Face. Dan untuk model yang saya gunakan yaitu IndoBERT untuk deteksi sarkasme dan Robert A untuk sentimen. Komponen-komponen ini memungkinkan proses klasifikasi berjalan optimal dengan metrik evaluasi seperti akurasi dan F1 score. Selanjutnya, untuk dataset utama dikumpulkan melalui web scraping dari X menggunakan kata kunci. Di sini saya menggunakan kata kunci dan antara, sehingga saya mendapatkan jumlahnya sebanyak 3.467 tweet yang diklasifikasikan ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu ada positif, netral, dan negatif. Untuk sarkasme, dataset diambil dari Hugging Face dan dilengkapi dengan augmentasi data. Hal ini kenapa saya melakukan augmentasi data sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman pada tahun 2004 yang bertujuan agar model ini tidak bias terhadap kelas mayoritas, di mana untuk data sarkasme sendiri itu untuk perbandingan antara sarkas dan non sarkasnya itu gapnya itu sangat tinggi, sehingga ditakutkan menghasilkan bias dan lebih condong ke kelompok mayoritas. Oke, selanjutnya untuk arsitektur sistem sendiri, di sini saya yang pertama melakukan pengumpulan data sesuai yang sudah tadi saya sebutkan. Kemudian untuk preprocessingnya saya mengambil
langkah-langkah ini dari jurnal Fitrianto pada tahun 2024. Yang pertama, menghapus emoji, menghapus karakter Unicode, melakukan cache folding text ke lowercase, kemudian mengganti mention menjadi @user, mengganti link menjadi http URL, kemudian saya melakukan konversi slang dari sumber tertera, dan yang terakhir itu menghapus tanda baca dan stop words. Kemudian saya melakukan splitting dataset. Sorry, ini salah, harusnya 70% untuk data training dan 20% untuk data testing. Dan kemudian saya melakukan tokenisasi dataset, di mana data sentimen itu menggunakan Robert Ashe tokenization, dan sedangkan untuk dataset sarkasme saya menggunakan Bird tokenization. Untuk training datasetnya juga sama. Nah, kemudian setelah melakukan training, langkah selanjutnya yaitu menggunakan pipeline klasifikasi sentimen, di mana di sini akan diprediksi terlebih dahulu apakah teks itu masuk ke sarkas atau bukan menggunakan model BERT. Nah, jika masuk ke konteks sarkas, maka sistem ini akan mengklasifikasikannya ke dalam konteks negatif. Sedangkan jika bukan sarkas, maka akan lanjut ke tahapan klasifikasi sentimen menggunakan model Robert A. Nah, setelah itu akan dilakukan evaluasi model menggunakan confusion matrix. Oke, selanjutnya untuk preprocessing seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini ada hapus emoji, Unicode, tanda baca, melakukan cache folding, mengganti link dan mention, konversi slang ke bahasa formal, dan juga menghapus stop words. Kemudian melakukan tokenisasi dan splitting, di mana tokenisasi dilakukan menggunakan Indobird untuk sarkasme dan Robert A untuk sentimen. Dan untuk trend test split-nya itu 70/30%. Selanjutnya langkah training dan evaluasi, di mana model dilatih dengan trainer Hugging Face dan di mana model ini dilatih dengan trainer dari Hugging Face menggunakan parameter seperti early stopping dan evaluasi per epoch. Evaluasi digunakan dengan confusion matrix dan matrix seperti presisi, recall, F1 score. Di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Deng dan Liu pada tahun 2005, penggunaan pipeline semacam ini dapat mengurangi kesalahan klasifikasi, terutama pada data pendek dan ambigu. Oke, selanjutnya yaitu tahapan hasil deteksi sarkasme, di mana untuk deteksi sarkasme awalnya model ini kesulitan mengenali konteks sarkas dengan F1 score hanya 0,44. Namun di sini saya melakukan augmentasi data menggunakan teknik back translation sehingga mendapatkan dataset sarkas menjadi kurang lebih 2000-an, dan performanya meningkat menjadi F1 score 0,50, recall 0,36. Peningkatan ini sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh Dubey pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa data balancing sangat krusial untuk deteksi ironi dan sindiran. Kemudian untuk hasil deteksi sentimen ini mendapatkan akurasi yang lumayan tinggi, yaitu 89% dengan F1 score-nya mencapai 0,94 untuk kelas netral. Namun untuk kelas positif dan negatif ini masih tergolong sangat rendah, yaitu sekitar 0,55 dan 0,67. Hal ini menunjukkan perlunya data yang lebih representatif untuk kedua polaritas tersebut. Dan untuk kedepannya saya merencanakan untuk pengembangan proyek ini, yang pertama melakukan augmentasi berbasis contextual embedding, kemudian penggunaan LLM untuk paraphrasing dan cross validation agar model lebih general. Langkah ini saya mengambil referensi sesuai dengan rekomendasi dari penelitian Kenneth pada tahun 2024 dan Rahman pada tahun 2024 untuk sistem NLP berorientasi publik. Adapun referensi yang saya pakai yaitu tertera pada layar. Oke, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.